A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jumpa lagi dengan saya Ustadz Eri Abdul Rahim dalam bimbingan ruqyah mandiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulas sedikit tentang ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri ini adalah upaya untuk meruqyah diri sendiri. Apalagi terutama khususnya hari ini ya, kita sedang lockdown, semuanya ditutup, nggak boleh keluar. Ya, kita berdiam diri di rumah. Kemudian klinik-klinik ruqyah juga pada tutup, ya, tidak menerima pasien. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam upaya ruqyah mandiri? Artinya agar kita tetap melakukan ruqyah, dan insya Allah ya sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, dan ini juga berefek insya Allah tanpa harus mendatangi ustadz. Artinya bisa kita lakukan sendiri di rumah. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di rumah dalam upaya ruqyah mandiri ini? Yang paling pertama yang harus kita lakukan tentu adalah bagaimana membentengi diri kita sehingga gangguan jin, sihir atau ain itu tidak bertambah. Artinya, kalau pembentengan kita tidak kokoh, kita hanya melakukan ruqyah mandiri saja, atau kita hanya mengusir saja musuh-musuh kita dari tubuh kita, maka kemudian benteng pertahanan kita kecil atau benteng pertahanan kita tidak kuat, tidak kokoh, maka memungkinkan sekali gangguan itu bisa datang lagi. Mungkin hari ini ketika kita ruqyah kita sembuh, tapi esok dia datang lagi. Maka upaya ikhtiar yang harus kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana memperkuat pembentengan gaib dalam tubuh kita. Ada beberapa amalan yang biasanya saya rekomendasi kepada pasien-pasien atau kepada murid-murid saya yang belajar dengan saya untuk melakukan amalan ruqyah mandiri yang harus mereka lakukan. Yang pertama biasanya saya akan suruh untuk bangun malam tahajud. Tahajud ini luar biasa, sangat banyak sekali keutamaannya, dan terutama orang-orang yang tahajud ini adalah orang-orang yang kuat imannya. Kalau kita mau memperkokoh keyakinan kita, mau memperkokoh iman kita, maka perbanyaklah tahajud. Yang kedua adalah perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dosa ini adalah salah satu penghalang daripada kesembuhan. Maka perbanyak bertaubat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah zikrullah. Masya Allah, ya, ada banyak keutamaan berzikir kepada Allah. Zikir apa? Pertama zikir pagi dan petang. Ini yang paling utama. Kemudian dengan membaca zikir-zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk perlindungan diri. Contohnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kemudian yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali setiap pagi dan petang. Ini luar biasa. Ini adalah doa yang sangat membantu kita dalam pembentengan pertahanan diri kita. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita berzikir maka zikir itu seperti perisai. Ya, dan perisai ini bukan hanya tidak bisa tertembus oleh peluru. Kalau perisai ini kuat, bahkan peluru itu akan balik kepada orang yang melemparkannya. Artinya ketika antum disihir, ya, sihir itu akan kembali kepada orang yang menyihir. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 100 kali pagi dan petang. Ya, ketika ini dibaca, maka Rasulullah mengatakan tidak akan bisa diganggu oleh setan. Siapa yang mengamalkan 100 kali pagi sampai petang dia tidak akan terganggu. Kalau petang dia amalkan maka sampai pagi dia tidak akan terganggu. Nah, ini adalah pembentengan yang utama bagi kita, terutama adalah mengamalkan zikir.
Dan kita juga bisa mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir harian seperti masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Terutama kalau antum kita yang terkena gangguan sihir, maka perbanyaklah baca surah Al-Baqarah. Kalau tidak bisa khotam surah Al-Baqarah, paling tidak surat-surat, ayat-ayat yang memang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah itu ada beberapa ayat yang memang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Yang pertama ayat 1-4, kemudian yang kedua ayat kursi, dan 2 ayat kursi, ya, 2 setelah ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Setidaknya itu kita baca, ya. Atau kemudian belajarlah mulai hari ini mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena hanya dengan membaca Al-Quranlah iman kita akan naik, ya. Bukan hanya membaca, ya, tapi juga direnungkan ayat-ayatnya, artinya, maknanya, kalau bisa tafsirnya. Karena kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ciri-ciri orang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, yaitu orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kemudian ulama tafsir mengatakan zadathum tasdiqan, ya, tambah yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kelima adalah mengamalkan sholat duha, ya, sholat duha. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah. Sedekah ini luar biasa. Sedekah ini adalah keberkahan. Dawu maradakum bisedekah, kata Rasulullah SAW. Suruhlah orang-orang yang sakit itu memperbanyak sedekah, ya. Artinya sudah, kalau kita sakit sedekah, yakin bahwa sedekah itu akan menjadi obat untuk kita, ya. Ini adalah benteng gaib yang harus kita bangun, ya. Semakin kokoh, semakin kuat bangunan benteng gaib ini, maka insya Allah akan semakin hebat pembentengan kita, sehingga gangguan jin, sihir itu tidak akan bisa mengenai kita. Ini yang pertama. Kemudian amalan daripada ruqyah mandiri yang kedua, ini adalah pembentengan tadi. Maka kemudian setelah mungkin artinya ketika kita mau melakukan ruqyah tentu ada 2 amalan. Pertama membentengi diri, yang kedua adalah meruqyah diri sendiri. Bentengi dengan amalan tadi, kemudian yang kedua ruqyahlah. Ya, bagaimana cara ruqyahnya? Ruqyah yang pertama yang saya rekomendasikan adalah menyentuh anggota tubuh yang sakit. Ya, kita sakitnya di mana? Biasanya gangguan jin itu akan ada pada diri kita di setidaknya ada 5 atau 6 titik, ya. Sakit mata, kemudian sakit kepala, ya, 2, kemudian sakit di belakang sini, 3, sakit bagian sini, 4, berarti kemudian sakit di perut, 5. Yang keenam, sakit di anggota tubuh yang lain, ya, seperti itu. Artinya ada bagian tubuh yang sakit dan itu tidak bisa diobati. Contohnya tangannya sakit, ya, atau kakinya lumpuh. Nah, itu juga bisa jadi ciri-ciri gangguan jin. Nah, kemudian sentuh di anggota tubuh yang sakit dengan membacakan ayat-ayat ruqyah syariah yang dasar. Contohnya kalau misalkan sering sakit dada, sesak misalkan, apalagi sekarang musim-musim corona misalkan, maka bagaimana cara meruqyah gangguan virus corona? Disentuh di dadanya sambil ditepuk-tepukkan seperti ini, ya, ditepuk-tepukkan, ya, seperti itu. Kemudian diresapi, dinikmati, kemudian diyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah salah satu upaya pengobatan, sambil membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sambil ditepuk-tepuk. Kenapa harus ditepuk-tepuk? Ternyata dalam penelitian ketika kita tepuk-tepuk tubuh kita seperti ini, maka ada reaksi dalam tubuh yang tubuh kita akan mengeluarkan zat yang namanya endorfin. Endorfin ini sejenis morfin alami yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita terasa nyaman. Ada sensasi pengobatannya di situ. Jadi disentuh-sentuh seperti ini, ya. Kalau misalkan dia sering sakit kepala, maka disentuhkan kepalanya sambil membacakan 5 surat tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau mau ditambah dengan surat Al-Kafirun,
Seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, ruqyah mandiri yang kedua, nanti insya Allah setiap materi ini akan saya jelaskan secara terperinci dalam video-video yang lain. Ya, saya ingin kita semua memahami dulu konsep-konsep ruqyah mandirinya. Setelah itu nanti insya Allah setiap materi saya harus jelaskan secara terperinci. Kemudian saya akan berikan tutorial yang harus dilakukan. Yang kedua adalah mandi daun bidara. Ya, mandi daun bidara ini adalah salah satu terapi yang senantiasa dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu ya kepada penderita gangguan jin, sihir dan ain. Ya, Masya Allah, ya saya menemukan orang-orang yang rutin mandi dengan bidara ini, ya itu sangat mempercepat kesembuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa daun bidara? Karena daun bidara adalah salah satu pohon surga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengambil keberkahannya. Yang ketiga adalah mengonsumsi air yang sudah diruqyah. Ya. Jadi kita mau menyiapkan air ruqyah sendiri. Jadi tidak perlu minta kepada ustadz untuk meruqyah air, tapi kita bisa meruqyah sendiri. Bagaimana caranya nanti insya Allah akan ada dalam tutorial. Kemudian bagaimana cara menggunakan air ruqyah ini? Air ruqyah ini ada 3. Yang pertama adalah diminum, yang kedua adalah dimandikan, yang ketiga adalah dipercikkan. Ya, dipercikkan ke seluruh ruangan rumah untuk membersihkan rumah kita atau kantor kita atau tempat kerja kita dari gangguan-gangguan sihir. Karena biasanya sihir itu akan diletak di rumah atau di kantor atau di jalan yang biasa kita lintas. Seperti itu. Kemudian berikutnya apa ruqyah mandirinya? Yang keempat adalah mengusir jin dari rumah. Ini bagian daripada tadi. Ya, tapi jangan diundang. Ya, artinya jangan diundang mereka ya. Bagaimana cara ngundangnya? Dengan kemaksiatan yang ada di rumah. Rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya, kemudian di rumah itu selalu diperdengarkan musik-musik. Ya, nah, ini akan mengundang setan untuk masuk. Kemudian suka melakukan ritual-ritual kesyirikan. Jangan pernah ke dukun, jangan simpan azimat, jangan simpan wafak atau benda-benda keramat yang kita yakini memberikan manfaat. Ini juga akan membuat setan itu datang. Kemudian jangan lalai penghuninya dari zikrullah. Salah satunya ya, ketika seseorang keluar dari rumah, kemudian dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka kata Rasulullah, setan tidak bisa menyerupai dirinya untuk datang ke rumahnya dan bersetubuh dengan istrinya. Artinya kalau orang tidak membacakan doa tersebut, keluar rumah begitu saja tanpa ada doa, maka setan bisa merubah dirinya menjadi satu perwujudan seorang lelaki, suami yang kemudian datang ke rumahnya dan menzinai istrinya. Subhanallah, ya sungguh tentu kita nggak mau kalau istri kita dizinai oleh setan. Tapi ketika kita keluar rumah tidak membaca doa, maka sama saja kita membuka pintu lebar setan untuk mendatangi istri-istri kita dan menzinai mereka. Ya, seperti itu. Tutorialnya nanti juga akan saya buatkan khusus ya. Kemudian berikutnya adalah mendengarkan ayat ruqyah syariah. Ini yang keenam. Ya, rutin dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ruqyah syariah. Nanti bisa download di YouTube saya ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan. Insya Allah sudah lengkap di sana. Mau yang sihir, mau yang terapi Al-Quran untuk pendeteksian, ada di situ, antum tinggal ambil ya. Kemudian rutinkan selama 1 hari 2 kali ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ruqyah mandiri yang ketujuh yang bisa kita lakukan ya, dan kita nggak harus datang ke ahli ruqyah, kita bisa lakukan sendiri di rumah. Yang ketujuh adalah berbekam. Berbekam ini mungkin kita bisa suruh suami kita atau kita suruh istri kita, makanya belajarlah berbekam. Belajar yang asas saja yang bisa kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Ya, kita praktekkan untuk keluarga kita. Setidaknya satu keluarga harus ada satu pembekam. Dan bekam ini adalah salah satu pengobatan langit ya, yang direkomendasikan langsung oleh para malaikat ketika Rasulullah SAW bertemu mereka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang terakhir
ya. Ini ruqyah mandiri yang terakhir yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar kita, ya, selama kita di rumah. Yang kedelapan adalah mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ada beberapa herbal yang sangat direkomendasikan sekali untuk kita konsumsi dalam upaya kita menjemput kesembuhan. Yang pertama adalah madu, ya. Madu terbaik itu madu Yaman, atau bisa juga dengan madu-madu biasa seperti ini, misalkan madu habbatus sauda, ya. Nah, ini produksi saya seperti itu. Kemudian bisa dengan madu yang lain, atau yang kedua yang madu, kemudian yang kedua habbatus sauda, ya. Habbatus sauda juga luar biasa. Rasulullah SAW di dalam habbatus sauda ada syifa, ya, ada penyembuh untuk semua penyakit kecuali mati, kecuali asyam. Ya, para sahabat bertanya, syam itu apa ya Rasulullah? Itu mati, ya, asam. Kemudian berikutnya yang ketiga, minyak zaitun. Ya, pohon zaitun adalah pohon yang diberkati. Artinya kalau pohon ini diberkati kemudian kita jadikan ini menjadi obat, maka insya Allah menjadi obat yang luar biasa. Dalam penelitian sangat banyak sekali penelitian tentang minyak zaitun. Yang keempat, ya, yang keempat kurma azwa. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang makan kurma azwa 7 butir di pagi hari, maka dia tidak akan terkena sihir sampai sore hari. Hadis yang lain mengatakan siapa yang makan kurma azwa 7 butir, maka dia tidak, siapa yang makan kurma azwa beberapa butir, maka dia tidak akan terkena racun, ya, tidak akan terkena bahaya racun. Hari ini kita diserang sama COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini masuk dalam kategori racun, ya, virus yang ada dalam tubuh kita. Maka insya Allah kalau kita rutin konsumsi kurma azwa, maka insya Allah kita tidak akan terkena daripada racun ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah mengkonsumsi bidara, bisa dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk teh. Ya, ini juga sangat direkomendasikan sekali untuk kita dalam upaya ruqyah mandiri. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah mengkonsumsi air zam-zam, ya, air zam-zam. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang saya sampaikan untuk sesi kali ini. Insya Allah secara terperinci nanti setiap item ruqyah mandiri itu akan saya buatkan tutorialnya bagaimana kita harus melakukannya. Tapi setidaknya kita tahu dulu secara umum apa yang harus kita lakukan. Kemudian sebelum mengamalkan amalan-amalan ruqyah mandiri seperti yang saya sampaikan tadi, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah niat. Yang kedua adalah yakin. Artinya kita melakukan penuh dengan keyakinan bahwa ada mukjizat kesembuhan dalam pengobatan Al-Quran, yang kadang-kadang mukjizat ini tidak perlu dengan adanya adanya penelitian, adanya jurnal, ya. Tapi mukjizat ini bisa datang begitu saja secara ajaib. Ya, maka tumbuhkan ke niat yang kuat, kemudian keyakinan yang mantap di dalam dada kita untuk kemudian kita praktekkan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.